Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Salsa Sabila dari Prodi Tadris Biologi dengan NIM 253171002 angkatan 2025. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu tokoh penting dalam pembaruan pemikiran Islam, yaitu Muhammad Abduh. Dalam mata kuliah ilmu kalam, beliau termasuk tokoh modern yang mencoba menjawab tentang zaman dengan pendekatan rasional dan tetap berlandaskan kepada Al-Quran serta sunnah Nabi. Di video ini, saya akan membahas tentang 3 pilar. Yang pertama, biografi intelektualnya, yang kedua, konsep ajarnya, dan yang ketiga, relevansinya dengan kondisi sekarang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Abduh. Lahir di Mesir pada tahun 1849 dan wafat pada tahun 1905. Ia hidup di masa ketika dunia Islam sedang mengalami kemunduran, terutama karena penjajahan Barat dan stagnasi pemikiran. Beliau menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar. Di sana, ia bertemu dengan gurunya yang sangat berpengaruh, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nah, dari Al-Afghani, Abduh belajar bahwa umat Islam itu harus bangkit, berpikir kritis, dan tidak boleh pasif terhadap penjajahan maupun ketertinggalan ilmu. Karena keterlibatannya dalam gerakan pembaruan dan kritik terhadap pemerintah, Abduh sempat diasingkan ke luar negeri. Namun setelah kembali ke Mesir, beliau itu justru dipercaya menjadi mufti Mesir. Sebagai mufti, ia itu punya kesempatan besar untuk mereformasi pemikiran, keagamaan, dan pendidikan Islam. Yang menarik dari beliau ini adalah keberaniannya. Ia bertanya, kenapa sih umat Islam itu mundur? Dan jawabannya sederhana, tetapi dalam. Bukan karena Islamnya, tetapi karena umatnya berhenti berpikir dan terlalu banyak taklid. Selanjutnya, konsep ajar yang dimiliki Muhammad Abduh. Yang pertama, Islam dan akal tidak bertentangan. Menurut Abduh, Islam itu sangat menghargai akal. Wahyu dan akal itu sejalan. Kalau terlihat bertentangan, berarti cara kita untuk memahami teks yang perlu dikaji ulang. Beliau ini menolak taklid buta. Umat Islam harus berani ijtihad, tentu dengan dasar ilmu yang kuat. Dalam ilmu kalam, ini merujukkan bahwa teknologi Islam itu rasional dan bisa berdialog dengan zaman. Yang kedua itu ada reformasi pendidikan. Abduh ingin sistem pendidikan Islam tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi juga pemahaman dan logika. Ia mendorong agar ilmu agama dan ilmu umum dipadukan. Sebagai mahasiswa tadris biologi, menurut saya ini sangat relevan. Belajar biologi tidak membuat iman lemah, justru itu memperkuat keyakinan kita terhadap ciptaan Allah. Ilmu sains dan
Agama bukan musuh, tetapi saling melengkapi. Selanjutnya, yang ketiga ada pemurnian akidah. Abduh juga ingin membersihkan ajaran Islam dari praktik tahayul dan sikap pasrah tanpa usaha. Menurutnya, manusia itu punya kebebasan untuk berusaha. Tidak boleh hanya berkata, sudah takdir tanpa ikhtiar. Nah, konsep ini tuh sangat penting. Supaya apa? Supaya umat Islam menjadi umat yang aktif, produktif, dan juga maju. Dan yang terakhir, yang keempat ada reformasi sosial. Beliau juga berbicara tentang keadilan, pemerintahan yang bersih, dan hukum yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi tetap relevan dengan perkembangan pada zaman. Jadi, pemikirannya itu bukan hanya soal akidah, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial. Selanjutnya ada kontekstualisasi di era sekarang. Kalau kita lihat kondisi sekarang itu, pemikiran Muhammad Abduh masih sangat relevan. Di era digital, banyak informasi yang beredar dengan cepat. Kita tuh butuh akal yang kritis, bukan langsung percaya begitu saja. Di dunia pendidikan, integrasi ilmu agama dan sains juga semakin penting. Nah, sebagai mahasiswa angkatan 2025, kita hidup di zaman teknologi dan artificial intelligence. Kalau umat Islam tidak mau berpikir dan berkembang, kita bisa tertinggal lagi seperti masa lalu. Semangat ijtihad yang diajarkan Abduh itu penting. Supaya apa? Supaya Islam tetap kontekstual, tetapi tidak kehilangan prinsip dasarnya. Yang terakhir, sebagai kesimpulan dari Muhammad Abduh adalah tokoh pembaruan yang menekankan pada rasionalitas, pembaruan pendidikan, pemurnian akidah, dan reformasi sosial. Beliau juga mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang sejalan dengan akal dan kemajuan zaman. Jadi, semoga kita bisa mengambil semangat dari berpikir kritis dan semangat pembaruan dari beliau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.